Baiklah sobat semuanya, dalam surat edaran Pan-RB terbaru di sini tersirat yaitu bagi daerah yang tidak mengajukan formasi sesuai dengan jadwal, maka dianggap daerah tersebut tidak mengadakan seleksi P3K guru. Kemudian juga diberikan warning dari Pan-RB bahwasannya Pemda yang mau mengajukan formasi harus melihat kemampuan daerah anggarannya apakah bisa menggaji ASN P3K guru ataukah tidak. Sementara itu di sini dari Kemdikbudristek ini sudah menetapkan kebutuhan untuk P3K guru 2023 ini secara nasional. Jumlahnya cukup fantastis, ada 601.286. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru yaitu kabar gembira dari Kemdikbudristek yang mana nanti akan memungkinkan untuk seluruh guru honorer ini bisa diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2023. Inilah merupakan kabar gembira bagi teman-teman P1, P2, P3 dan juga P4. Kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kesuksesan seleksi P3K guru tahun 2023 yang nanti bisa berpotensi apakah kita itu bisa diangkat ataukah tidak, ini seperti tahun ini adalah faktor penentunya, inilah ketersediaan formasi yang diajukan oleh Pemda, teman-teman. Ya, benar, di sini dari Kemdikbudristek ini telah memaparkan bahwa untuk kebutuhan ASN P3K guru di tahun 2023 ini sudah diperhitungkan, yaitu ada 601 ribuan sekian. Kemudian di sini kalau misalkan ternyata di daerah kita tidak mengajukan formasi atau kuota sesuai dengan yang telah disajikan oleh Kemdikbudristek, tentunya nanti kita akan kembali lagi mengulang sejarah di tahun 2022. Bahwasanya meskipun kita itu masuk dalam kategori pelamar prioritas, namun di sini kita tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Inilah faktor utamanya, ini adalah tidak terdapatnya formasi. Kemudian juga di sini ada sedikit kabar yang kurang menggembirakan ya sebelumnya, bahwasanya meskipun di sini dari Kemdikbudristek telah menetapkan untuk kebutuhan secara nasional adalah sekitar 601 ribuan. Namun di sini ketika dipaparkan dari Pan-RB ini adalah untuk kebutuhan guru ini yang ditetapkan ya dari Pan-RB ini adalah hanya 580 ribuan sekian, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ditambah lagi dengan surat edaran terbaru dari Pan-RB tertanggal 14 Maret tahun 2023 bahwasanya di sini diminta untuk segera daerah itu sudah diberikan deadline yaitu jadwal untuk melakukan pengusulan kebutuhan, tentunya dengan menganalisis jabatan atau ANJAP ya. Kemudian di sini pada bagian akhirnya jika di instansi daerah ataupun juga pusat itu tidak menyampaikan untuk usulan kebutuhan sesuai dengan waktu yang ditentukan, yaitu tanggal nanti deadline-nya 30 April 2023, maka dianggap untuk daerah tersebut ini tidak mengadakan seleksi P3K guru di tahun 2023. Kemudian ditambah lagi yaitu dari informasi terbaru yaitu warning dari Menpan-RB ya, bahwasanya di sini jangan coba-coba untuk daerah itu mengajukan atau usul formasi CPNS ataupun juga P3K 2023 jika dananya itu terbatas ya. Ini dari Menpan-RB ini memberikan warning. Nah, kemudian di sini kalau misalkan kita kutip dari jpnn.com bahwasanya dari Menpan-RB dari Abdullah Aswar Anas ya, bahwa Anas ini memberikan warning kepada instansi pusat maupun juga daerah dalam pengusulan kebutuhan ASN 2023. Ini syarat utamanya ini harus dimiliki, ini adalah pemerintah pusat dan juga daerah ini harus mempertimbangkan kemampuan APBN ataupun juga APBD yang tersedia di sana. Soalnya di sini bagi yang APBN atau APBD-nya terbatas, apalagi lebih banyak untuk belanja pegawai, maka jangan coba-coba untuk mengajukan usulan kebutuhan formasi. Sebab apa? Sebab nanti akan berdampak pada instansi itu sendiri lantaran tidak bisa membayar gaji dan juga tunjangan P3K. Sementara itu juga untuk kebutuhan dari APBN atau APBD tentunya juga ada keperluan-keperluan lain ya. Jadi bukan hanya untuk penggajian P3K saja. Namun baru saja kabar gembira datang dari Kemdikbudristek bahwasanya di sini tadi diposting jam 10:26 ya. Yaitu jika usulan formasi P3K guru 2023 ini nanti ternyata minim, maka nanti Kemdikbudristek ini akan siap mengisinya.
Dan untuk gaji dan tunjangannya ini adalah diklaim sudah aman ya. Dan seperti yang kita kutip dari jpnn.com, yaitu pemerintah daerah ini kembali diingatkan untuk mengusulkan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2023. Usulan formasi 2023 ini sudah dibuka oleh Kemenpan RB sejak 20 Maret 2023 dan nanti akan ditutup yaitu pada tanggal 30 April mendatang. Menurut Dirjen GTK Kemdikbudristek Ibu Nurul Suryani, untuk total kebutuhan P3K guru ini adalah sejumlah 601.286 dan untuk angka itu merupakan akumulasi sisa kebutuhan formasi P3K 2022 sebanyak 531.524 dan juga guru ASN yang pensiun 2024 sebanyak 69.762. Untuk memenuhi informasi tersebut, Dirjen Nunuk meminta Pemda yang memiliki guru honorer ini segera mengusulkan formasinya di tahun 2023, sebab tanpa ada usulan pemerintah sulit menyelesaikan masalah guru honorer ini. Sejak tahun 2021, Kemdikbudristek ini sudah menyediakan kuota 1 juta P3K guru, namun pada tahun 2022 usulan formasi Pemda ini hanya sekitar 300 ribuan. Jauh lebih sedikit dibandingkan di tahun 2021, yaitu ada 500 ribuan formasi yang diusulkan. Dan oleh karena itu Mendikbudristek Nadiem Makarim ini sudah mengambil langkah antisipasinya. Mas Menteri menyampaikan akan melakukan top up formasi P3K guru 2023 jika usulan Pemda ini minim ya, kata Dirjen Nunuk dalam diskusi dengan Forum Wartawan Pendidikan atau Fortadik pada hari Selasa tanggal 21 Maret kemarin. Dan lantas bagaimana dengan gaji dan juga tunjangannya, karena formasinya ini langsung diisi oleh Kemdikbudristek? Dirjen Nunuk dengan tegas menyatakan ini sudah ada regulasi yang mengaturnya. Regulasi berupa Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 212, ini adalah nomor sekian, tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian DAU yang ditentukan untuk penggunaannya di tahun 2023. Nah, dalam PMK tersebut ini sudah dialokasikan anggaran gaji P3K 2022 sampai dengan 2023. Yang mana dalam PMK itu sudah dialokasikan anggaran gaji P3K 2022 sampai dengan 2023. Untuk P3K 2022 alokasinya adalah 11 bulan, sedangkan untuk P3K 2023 ini hanya 3 bulan. Artinya nanti bulan Oktober, November, Desember 2023 teman-teman yang hasil seleksi P3K guru 2023 ini nanti sudah dianggarkan untuk penggajiannya. Nah, yang harus diingat lagi di dalam PMK 212 itu sudah dibeberkan beberapa alokasi anggaran masing-masing daerah sehingga tidak ada alasan Pemda untuk menolaknya. Dan dana gaji untuk tunjangan P3K guru 2023 ini sudah di-earmark ya oleh Kemenkyu. Dalam PMK 212 ini juga secara tegas menyatakan dananya ini nanti akan ditransfer ke daerah jika guru itu sudah diangkat P3K. Dan sebagai pengingat, pada puncak peringatan HUT ke-77 PGRI dan juga Hari Guru Nasional di Kota Semarang Sabtu yaitu tanggal 3 Desember, Menteri Nadiem menyampaikan pemerintah menyiapkan mekanisme baru untuk P3K guru 2023. Mekanisme ini sudah direstui oleh Bapak Presiden Joko Widodo yang ingin menuntaskan honorer pada tahun 2023. Dia menyadari dalam 2 tahun pelaksanaan seleksi P3K guru ini berbagai masalah timbul. Salah satunya ini ada kelompok guru honorer yang tidak mendapatkan formasi. Dan oleh karena itu Nadiem mengimbau agar Pemda ini mengajukan formasi P3K 2023 untuk para guru honorer agar seluruhnya bisa terakomodir. Di samping meminta kerjasama dengan Pemda, Nadiem mengungkapkan ada 3 kebijakan yang sudah disiapkan pemerintah hasil kolaborasi Kemdikbudristek, Kemenpan RB, dan juga Kementerian Keuangan. Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan yaitu kepada seluruh guru honorer, 3 kebijakan yang kami tempuh pada seleksi P3K 2023 ini sudah direstui oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Yang mana untuk 3 kebijakan pada seleksi 2023 adalah yang pertama, jika pada Maret 2023 Pemda tidak mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan, maka pemerintah pusat yang akan melengkapi formasi itu. Dan yang kedua, Kemdikbudristek sudah berkoordinasi dengan lintas kementerian bahwa anggaran gaji dan tunjangan guru ASN P3K tidak digunakan untuk kebutuhan lain ya. Bahkan tidak bisa digunakan untuk kebutuhan lain di bidang pendidikan. Anggaran P3K itu hanya untuk guru P3K di tahun depan. Anggaran P3K ini akan ditransfer kepada Pemda ini setelah guru honorernya ini sudah diangkat, teman-teman.
Nah, itulah merupakan kabar gembira bagi kita semuanya. Semoga nanti segera terrealisasi ya.